Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, mengungkap dan menjelaskan tentang ilmu agama, ilmu rohani, ilmu ajaran agama rohani yang datang, yang diutus dari Sang Maha Rohani, dibawa oleh pembawanya atau utusannya, dan disampaikan oleh utusannya, oleh wakilnya, kekasihnya di dunia. Dialah utusan yang di dunia sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, sebagai guru rohani yang zahir, yang mengajarkan ilmu dan mempraktekkan ilmu ajaran agama, agama rohani, praktek rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia lewat sistem beragama dan bermetodologi, juga sistem kerasulan. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya para pemirsa dimanapun Anda berada dan di seluruh penjuru Nusantara. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini menjelang siang, kami akan mencoba mempelajari dan menjelaskan tentang agama yang dapat menyelamatkan dan agama yang diridhoi sehingga hambanya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini penting untuk kita umat manusia di dunia ini. Saudara-saudaraku yang budiman di seluruh penjuru Nusantara, memahami makna arti agama, maka kita harus belajar mencari guru yang mengajarkan kita akan ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu tentang kehidupan, tentang ruh, tentang ruhani manusia. Sebab di balik jasmani manusia itu ada unsur yang mutlak, unsur yang kekal, unsur percikan Tuhan, yang itu adalah unsur rahasia kebesarannya, unsur rahasia kebesaran persifatannya yang ada di balik diri manusia. Baik, agama menjadi tolak ukur, menjadi patokan dan pedoman bagi manusia. Sebab dengan agama, manusia di dunia ini mempraktekkan aturan-aturan, menjalani aturan-aturan lewat proses ajaran. Nah, di sini perlu kita pahami dan ketahui, mengingat agama itu adalah tentang kehidupan, tentang unsur ruh, tentang unsur rohani yang datang dari Sang Maha Rohani, yang dipercikan dari Sang Maha Rohani, maka kita perlu mencari ilmu agama yang dapat menyelamatkan kita agar kita selamat dan diridhoi oleh Sang Pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sudah sering kita mendapatkan
wejangan, petuah dari para guru-guru di sini, di mana kita manusia yang bodoh tidak tahu tentang akan ilmu agama rohani, maka kita harus mencari guru agama, guru rohani untuk kita belajar mempraktekkan tentang agama rohani. Dan itulah pentingnya kita mencari guru rohani. Dan di sini guru rohani itu telah menjadi patokan, pedoman dalam praktek beragama, yaitu yang disebut utusan. Di dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan di surat At-Taubah ayat 128, yang artinya bahwa telah datang seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Nah, di zaman ini artinya. Kemudian dijelaskan pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang menjelaskan tentang dia adalah seorang wali yang membawa unsur Tuhan, yaitu falam tajidalahu waliya mursida. Nah, itulah seorang wali yang membawa unsur Tuhan, unsur ilahi, yaitu mursid. Mursid bukanlah manusia, tapi mursid adalah fi'il sifat Tuhan, unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang dibawa oleh seorang wali, seorang manusia, seorang arif billah, seperti itu. Dan dijelaskan pula di surat Al-Maidah ayat 35, ya, surat Al-Maidah ayat 35 dijelaskan, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi. Carilah wasilah, ya, wasilah itu adalah sarana, channel, wadah tempat seorang manusia yang menjadi receiver gelombang Tuhan yang ada di dunia. Seperti itu. Dialah di zaman ini al-ulama warasatul anbiya, yaitu waliya mursidah tersebut, yaitu sebagai wasilah, sebagai tali penghubung. Dan dijelaskan pula di dalam surat An-Nisa ayat 59, ati'u Allah, ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini ada sistem Tuhan, sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya, bahwa sistem beragama, sistem bertuhan itu memakai sistem ketuhanan, sistem kerasulan. Hati Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha segalanya, Allah yang Maha rohani, Maha akhirat dan sebagainya. Itu adalah alam yang tiada awal, tiada akhir, bersemayamnya Sang Pencipta. Itu awal. Kemudian atiur Rasul. Nah, tadi yang pertama, taatlah pada Allah, taatlah pada Tuhan. Nah, diperintahkan manusia untuk taat dan patuh pada Tuhan. Namun karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya, maka sulit untuk terhubung dengan Tuhan yang Maha Rahasia. Nah, diperintahkan pula atiur Rasul, artinya taatlah pada Rasul.
Nah, Rasul di sini berarti utusan Tuhan, utusan Allah yang datang dari sisi Allah, sisi Tuhan. Jika Tuhan rahasia, maka utusnya pun rahasia. Di mana rahasia itu kita ketahui, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatan Tuhan yang diutus disebut Rasul. Nah, Rasul itulah yang membawa ilmu Tuhan. Ilmu apa saja? Ilmu tentang kehidupan. Kemudian wa ulil amri minkum, taatlah pada manusia yang memimpin dan membimbing manusia di dunia. Artinya di dunia ini ada seorang manusia yang memimpin dan membimbing manusia, yang membawa ilmu Tuhan, ilmu rahasia, yang membawa nur Tuhan, cahaya Tuhan, yang membawa unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan, yang unsur itu disematkan, diamanahkan kepada seorang manusia yang dipilih, ditunjuk dan dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Nah, artinya untuk bertuhan, untuk beragama harus memakai sistem tadi, sistem kerasulan, ya, sistem beragama dari atas top down, yaitu taatlah pada Tuhan, pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taat pada ulil amri minkum di dunia. Itu sistem. Kemudian itu disebut top down. Nah, bottom up-nya manusia di dunia, maka harus mencari ulil amri minkum itu yang tadi sudah kami sebutkan di beberapa ayat dalam surat di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, sebagai al-ulama warasatul anbiya waliya mursida ulil amri minkum. Itu seorang, sebutannya banyak tapi hanya seorang, seperti itu. Cari ulil amri minkum di zamanmu, di setiap zamannya. Dialah sebagai wasilah, dialah sebagai tali penghubung, dialah sebagai grader, dialah sebagai guru rohani yang zahir di dunia. Nah, untuk bottom up-nya dari dunia menuju maha akhirat lewat alam akhirat, maka mencari guru rohani yang zahir, yaitu ulil amri minkum. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, lewat ulil amri minkum akan diajarkan tentang pelajaran dan praktek agama. Nah, sesungguhnya praktek agama yang diajarkan oleh ulil amri minkum itu adalah praktek agama di alam akhirat lewat unsur rohani, lewat metodologi, lewat sistemnya, seperti itu. Sebab unsur rohani itulah yang dapat mempraktekkan ilmu agama, ilmu kehidupan, ilmu aturan Tuhan. Karena yang mempraktekkan, yang mewujudkan ilmu-ilmu Tuhan adalah Tuhan sendiri di dunia. Sifat Tuhan itu sendiri yang mewujud ke dunia. Sehingga kita harus tahu, kita harus paham ilmu agama. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu rohani di alam akhirat. Nah, kita harus nyebrang ke alam akhirat. Seperti itu, lewat metodologinya, lewat rukun syarat, cara jalan, dan teknik, serta sistem. Seperti itu. Jika kita bertemu dengan ulil amri minkum tersebut, maka kita akan diajarkan praktek lewat metodologi beragama dari dunia masuk ke alam akhirat, alam ruh, yang prakteknya tersebut ya diajarkan lewat mutu qabla anta mutu atau bai'at, ya, mati sebelum mati, masuk ke alam akhirat, mati hakikat. Karena ajaran agama sesungguhnya adalah ajaran hakikat,
ajaran yang sebenarnya, ajaran yang harus dibuktikan lewat unsur Tuhan, unsur rohani, unsur ruh yang mewujud ke dunia. Rohani terhubung dengan jasmani, jasmani terhubung dengan rohani. Akhirat terhubung dengan dunia, dunia terhubung dengan akhirat. Linier artinya terhubung. Ya. Saat itu juga. Sebab alam akhirat adalah alam rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Di dunia ini rahasia kebesaran persifatan Tuhan itu mewujud. Ya, karena alam akhirat adalah alam kehidupan dan di dunia ini mewujud alam kehidupan pula. Maka praktek agama di alam akhirat mengikuti guru rohani dan hilanglah kemelekatan manusia. Jika kemelekatan manusia sudah hilang, maka yang ada hanyalah Tuhan. Artinya begini, setelah kita mati, maka yang ada adalah unsur ruh, unsur rohani. Nah, unsur ruh, unsur rohani adalah unsur Tuhan sendiri. Sehingga jika kemelekatan manusia di alam dunia tentang duniawi dimatikan sementara, maka yang ada hanya unsur Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Inilah yang disebut la ilaha, baru ada illallah. Jadi jika masih ada keinginan manusia, harapan manusia, kemauan manusia, berarti Tuhannya tidak ada. Matikan dulu keinginan manusia, harapan manusia, baru akan ada Tuhan. Inilah yang disebut mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Masuk ke akhirat dari alam dunia. Seperti itu. Nah, jika rohani yang menjadi dominasi di jasmani kita, unsur Tuhan dan Tuhan sendiri yang mendominasi jasmani kita di dunia dalam kehidupan, kehendak manusia sudah tidak ada, kemauan, keinginan, harapan manusia sudah tidak ada, semuanya adalah kehendak Tuhan. Maka baru di situ manusia akan selamat. Karena tidak ada keinginan manusia, semuanya adalah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan dan kehidupan Tuhan sesungguhnya. Nah, di situ setelah manusia memasuki alam akhirat ruh, maka jasmani akan mengikuti rohani. Jasmani bahasanya ngintil, ikut, patuh, taat, berserah diri, berserah pada rohani. Setelah rohani mendominasi jasmani, unsur Tuhan mendominasi jasmani, maka rohanilah yang berkuasa, Tuhanlah yang berkuasa, yang berkehendak. Sehingga jasmaninya taat, patuh, tunduk, berserah diri, berpasrah. La haula wala quwata illa billah. Hanya rohani yang berkuasa. Nah, kepasrahan itu, ya, berserah diri itu, ketaatan itu pada unsur rohani, rohani yang dominan dalam kehidupan manusia di dunia, maka manusia itu akan selamat. Ya, akan selamat karena semuanya kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupannya. Berserah diri semuanya, baru akan selamat. Nah, selamat inilah yang disebut di dunia yang namanya Islam. Islam itu selamat. Dan Islam itu kenapa selamat? Karena Islam itu dalam etimologi bahasa Arab adalah pasrah, tunduk, patuh, taat, dan berserah. Seperti itu. Pada apa?
pada agama, ada ajaran agama, agama Tuhan, ajaran rohani, agama rohani, dan yang mendominasi jasmani adalah rohani. Seperti itu. Nah, baru itu akan selamat. Baru jika semuanya adalah kehendak kuasa rohani, unsur Tuhan, dan Tuhan itu sendiri yang menggerakkan dalam kehidupan manusia, maka manusia itu akan diridhoi, baru mendapat ridho. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho, ya. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho pada hambanya, pada manusia, jika manusianya taat, patuh, tunduk, pasrah, dan berserah diri pada Tuhan. Di mana itu? Pada unsur rohani. Alamnya di mana? Di akhirat. Nah, namun semua itu wujud ke dunia, ya, karena linier, ya, sudah terhubung, karena manusianya sudah mati, sudah mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Seperti itu, sudah dimatikan kemelekatan, sifat kemelekatan duniawinya, seperti itu. Namun dia tetap hidup, manusia itu. Nah, inilah manusia yang disebut manusia yang sudah dicelup oleh Allah, atau sibghatallah, manusia celupan Tuhan, manusia celupan Allah, seperti itu. Yang seluruh motivasi kehidupan manusia itu sudah tidak ada lagi, hanya motivasi Tuhan, hanya kehidupan Tuhan yang ada di dunia, seperti itu. Nah, inilah saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, tentang ajaran agama yang sebenarnya, ya. Ini metodologinya, ya. Metodologi beragama itu memakai rukun, syarat, ya, cara jalannya dari dunia masuk alam akhirat selagi masih hidup. Syaratnya harus ketemu guru rohani, grader, wasilah, sebagai tali penghubung yang dapat menjelaskan dan mempraktekkan dan membuktikan tentang ilmu rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia, dan semua itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusianya. Hidup di dunia manusia itu adalah atas kuasa, kehendak, dan kebesaran Tuhan. Seperti itu hidupnya. Dan manusia yang mempelajari dan praktek ilmu rohani itu berjalan di jalan kehidupan yang suci, ya. Tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Jika belum itu, belum Tuhan yang berkehendak dalam kehidupannya, belum Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya, manusia itu belum, walaupun dia berlabel merek agama di dunia ini dan praktek agama di dunia ini, seperti itu. Inilah pentingnya manusia di dunia untuk mencari, ya, ilmu agama rohani lewat guru rohani yang zahir. Ya, kami di sini tidak membawa merek agama. Kami sebutkan Islam, bahasanya adalah selamat. Islam itu selamat. Selamat itu adalah karena berserah diri, tunduk, patuh, dan taat, pasrah kepada apa? Pada Allah lewat unsurnya Tuhan. Seperti itu. Nah, agama-agama lain pun sama ajaran seperti ini. Cuman karena tidak bertemu dengan wasilah, tali penghubung manusia di zaman ini yang dipakai sebagai alat wadah, ya, untuk dapat mempraktekkan ilmu agama rohani, sehingga manusia di zaman ini hanya sebatas praktek agama dunia, agama ardi,
ajaran agama Ardi, walaupun mereka praktek menjalankan rukun syarat ajaran agama, karena belum masuk alam akhirat, alam ruh, udkhulu fisilmi kafah, ya. Sedangkan praktek agama itu lewat ruh, dengan ruh, karena agama datangnya dari Sang Maha Ruh. Maka yang belum, ya, praktek agama lewat ruh, lewat ruhani di alam akhirat yang mewujud ke dunia, ya, berarti dia belum bertemu Tuhan, belum selamat, belum terhubung dengan Tuhan, hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas yakin. Seperti itu. Inilah yang dinamakan ibadah sia-sia, ngambang. Padahal tadi sudah kami sebutkan sistem beragama, sistem bertuhan, sistem kerasulan. Di surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah, harus taat pada Allah. Ati Rasul, taat pada Rasul, utusan Allah yang datang dari sisi Allah. Wa ulil amri minkum, taat pada manusia yang memimpin manusia, yang membimbing manusia di dunia sebagai wasilah. Khalifatullah, wakil Allah di dunia. Hanya satu setiap zamannya. Di zaman ini ada seperti itu. Sebagai pembimbingnya, sebagai pemimpin, sebagai uswatun hasanah, membimbing dan memimpin. Maka harus ada wujudnya di dunia ini, harus ketemu wujudnya di dunia yang dinamakan ulil amri minkum, yang hanya satu sedunia. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini penting untuk umat manusia sedunia. Nah, jika manusia sedunia ingin selamat dunia akhirat dan diridhoi, cari ulil amri minkum tersebut. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, pemimpin dan pembimbing manusia sedunia. Nah, manusia sedunia, latar belakangnya apapun, agama apapun, bisa, asal mengikuti tadi pemimpin dan pembimbing tersebut. Manusia yang satu di setiap zamannya akan diajarkan tentang metodologi beragama dan sistem beragama. Seperti itu, ya. Bukan agama merek, tapi agama ruhani, ilmu rohani, praktek ruhani di alam akhirat yang mewujud sekarang dunia, sekarang juga di dunia, sebagai tanda akbarnya, sebagai tanda kehidupan manusia ruhani di alam dunia. Seperti itu, sehingga manusia itu akan selamat dunia dan akhirat karena patuh taat, berserah diri, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atau unsur Tuhan, yaitu unsur rahani. Dan Tuhan sendiri yang menggerakkan seluruh kehidupan manusia itu sendiri, dan dia ridho. Allah atau Tuhan itu ridho pada manusia yang taat, patuh, pasrah dan berserah diri pada Tuhan lewat utusannya, ya. Tapi bukan Tuhan yang langsung ke dunia, tapi utusannya, ya, wakilnya, kekasihnya yang ada di dunia. Pahami tadi An-Nisa 59. Satu di maha, satu di utusan alam akhirat, satu di dunia, ya, satu semua. Satu yang di dunia, bukan satu yang di akhirat, dan bukan satu yang di maha, tapi satu yang di dunia adalah utusan sebagai wakil, sebagai tali penghubung, ya, yang menyambungkan unsur rohani manusia lewat guru rohani di alam akhirat dan terhubung langsung kepada Tuhan Sang Maha Akhirat. Itulah metodologinya dan sistemnya. Itu
yang disampaikan tadi kami, surat An-Nisa 59 sama dengan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sistem manusia, umat manusia ya, yang bertemu dengan kekasih Tuhan di dunia dan mendapatkan ilmu yang dibawa oleh malaikat, praktek ilmu yang dibawa malaikat ya, yang dapat terhubung dengan Tuhan, bertemu dengan utusan Tuhan di dunia, kekasih Tuhan yang disebut Nabi di zaman 1400 tahun yang lalu. Nabi namanya kekasih, seperti itu. Dan di zaman ini al-ulama warasatul anbiya waliya mursida ulil amri minkum, seperti itu. Dia pun kekasih Tuhan, seperti itu. Dialah yang membacakan ayat-ayat qadim dan mempraktekkan ayat-ayat qadim di dunia, dan umat mengikutinya. Sami'na wa ata'na, pasrah, taat patuh padanya, guru rohani yang zahir, berserah diri padanya, seperti itu. Dan ulil amri minkum tersebut, al ulama warasatul anbiya waliya mursida, adalah seorang manusia yang sudah bersama Tuhan ya. Dalam makalah sering kita dengar, bersamalah Allah, bersamalah Tuhan. Jika belum bisa bersama Allah, bersama Tuhan, maka bersamalah dengan orang yang sudah bersama Tuhan, yaitu tadi yang kami sebutkan, di setiap zamannya satu. Baru dia akan bisa selamat dan diridhoi jika mengikuti manusia yang satu tersebut sampai akhir hayatnya, akhir hayat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan agama, ilmu agama, agama rohani, untuk dapat selamat dan diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, yang salah, karena kami manusia yang dhaif dan kami hanya sebatas murid. Kami bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Ilmu yang ada pada kami adalah ilmu milik guru. Semuanya milik guru yang kami belajar padanya. Terima kasih guru yang telah membimbing kami, memimpin kami dalam kehidupan ini, mempraktekkan ilmu agama rohani, praktek rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia. Dan kami banyak sekali kesalahan. Kami mohon ampun, kami mohon maaf. Semoga guru selalu mensyafaati kami dalam kehidupan ini. Untuk pemirsa, semoga ini menjadi pemahaman, semoga ini menjadi petunjuk. Jika berkenan, jika tidak berkenan abaikan dan tidak perlu diperdebatkan. Kami mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.